Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Yuniar dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3B. Di sini saya akan mereview tentang selayang pandang hukum ekonomi dan politik yang diampu oleh Bapak Dr. M. Rendy Aridayandi, SH, MH. Hukum sangat erat kaitannya yaitu dengan pengaturan. Nah, di sini pun pertama yaitu ada dasar pengaturan, yaitu UUD NKRI 1945 pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah diatur mengenai perwakilan-perwakilan di mana ada tingkat pusat dan ada tingkat daerah. Tingkat pusat itu ada DPR RI, DPD RI, MPR RI. Sedangkan di tingkat daerah provinsi yaitu ada DPRD provinsi, dan di tingkat kota yaitu ada DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya hukum ekonomi, yaitu hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercipta kesejahteraan yang berkeadilan. Selanjutnya politik, yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Jadi, yang nantinya berkorelasi dengan bisnis ekonomi. Bagaimana keputusan ini akan berlaku, maka di sini pula lah yang mempengaruhi di wilayah politik dan juga ekonomi, yang bentuk produknya adalah hukum. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu pertama eksekutif, 2 legislatif, 3 yudikatif. Dan semua ini berkaitan dengan hukum ekonomi politik. Selanjutnya politik hukum. Menurut Mahfud MD, yaitu bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan pengganti hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Berarti politik hukum ini adalah keputusan yang menjadi kebijakan penguasanya. Contohnya, misal BBM naik, maka akan naik semuanya seluruh wilayah NKRI. Ini karena untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat. Misal juga BBM turun dapat subsidi. Ini juga sama. Selanjutnya, dampak hukum dan politik terhadap ekonomi. Contohnya iklim investasi. Jika investasi baik masuk ke dalam negara Indonesia, jika iklim investasi ini juga kondusif untuk ketenaga kerjaannya, untuk pajaknya, untuk keamanannya, dan lain sebagainya, maka dampak hukum dan politik terhadap ekonomi pun bersinergi dan akhirnya untuk tujuan negara, yaitu kesejahteraan, keadilan yang memang harus tercapai. Selanjutnya, salah satu yang paling penting yaitu bisnis sehat dalam politik hukum, yaitu dengan etika yang baik. Secara otomatis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diharapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman. Sekian review dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.